Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Apa? Insinyur jiwa kelas 2? Yan Shaozi menatap Duelun dengan tidak percaya. Berbagai pikiran melintas di benaknya. Setelah meninggalkan kelas 1, Duelun bergegas melapor kepada dekan Yan Shaozi. Sialan, kita ditipu. Kita ditipu oleh bajingan tua Qian Duoduo. Yan Shaozi memukul mejanya dengan keras. Ekspresi penyesalan muncul di wajahnya. Duelun berkata, "Dekan Yan, ini tidak seserius itu. Anak itu berbakat di bidang alat jiwa, memungkinkannya menjadi murid inti sekolah senjata roh. Itu dapat dianggap memanfaatkan sepenuhnya sumber daya kita." Yan Shaozi melambaikan tangannya. "Tidak, itu tidak sesimpel itu. Kamu telah melupakan sesuatu. Mengapa mereka sangat tidak sabar untuk membawanya? Jika sesimpel itu mereka bisa membawanya ketika ia mencapai tahun keempat. Siswa yang luar biasa di bidang penciptaan alat jiwa pasti tidak akan menarik perhatian kita. Namun, Qian Duoduo secara pribadi datang untuk menangani masalah ini. Dan dia bahkan menggunakan kesempatan taruhan. Apakah kamu tidak menyadari apa artinya ini?" Duelun tercengang juga. "Maksud Anda, selain poin kuat yang sangat dihargai sekolah senjata roh, dia juga memiliki beberapa poin yang sekolah roh pelindung inginkan?" Yan Shaozi mengangguk. "Itu pasti masalahnya. Kalau tidak, Qian Duoduo tidak akan mencariku langsung. Pantas aku merasa ada yang salah. Saya tidak berpikir saya akan ditipu si pelit itu." Duelun tersenyum pahit, "Dekan, namun sekolah senjata roh telah mengumumkan dia adalah salah satu murid inti mereka. Kita hanya bisa mengakui itu. Dia hanya salah satu siswa dari banyak bakat luar biasa di antara generasinya. Jadi kita harus hati-hati di masa depan agar tidak dimanfaatkan sekolah senjata roh." "Ya," Yan Shaozi mengangguk. "Sore ini selain memperhatikan beberapa murid inti, berikan perhatian khusus pada Wu Yuhao ini. Jika dia benar-benar tampil luar biasa, beritahu saya segera. Kita tidak bisa mengingkari kesepakatan dengan cara biasa. Tetapi bagaimana jika anak ini mengingkari dirinya sendiri dan memilih untuk meninggalkan sekolah senjata roh?" Yan Shaozi mengungkapkan senyum licik di wajahnya. Kelas sore berakhir. Setelah bel berbunyi, setelah menjelaskan berbagai topik penting mengenai ujian kemajuan sore itu, Guru Zoyi membubarkan kelas. Ini agar para siswa bersiap agar dalam kondisi optimal untuk tes mereka di arena duel binatang sore ini. Yu Hao menempatkan lencana insinyur jiwa kelas 2 di bajunya. Yu Hao merasakan perasaan sukses yang kuat di dalam hatinya. "Berhentilah memamerkannya." Wang Dong menggodanya. "Kau menyeringai terus-menerus." Yu Hao terkekeh memiliki benda ini dianggap sama dengan menerima persetujuan asosiasi teknik atau insinyur jiwa. "Kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak kemanapun kamu pergi. Paling tidak saya tidak perlu khawatir tentang makan dan pakaian di masa depan." Wang Dong dengan sedih berkata, "Lihat seberapa banyak kamu membual. Ayo kembali dan berkultivasi sekarang." Yu Hao memiliki ekspresi kagum. "Apakah matahari terbit dari barat? Sejak kapan kamu menjadi pekerja keras?" Wang Dong mendengus. "Aku selalu pekerja keras." Yu Hao menahan senyum. "Benar, kamu begitu pekerja keras sehingga menutupi kepala dengan selimut setiap hari. Saya bertanya-tanya, siapa pekerja keras ini yang meminta saya untuk tidak membangunkannya setiap pagi?" Wang Dong mendengus mendorong Yu Hao dan dia berlari menuju asrama. Yu Hao tertawa ketika dia mengejarnya. Ketika mereka tiba, mereka menyapa lelaki tua yang sedang berbaring di dekat pintu masuk, lalu menuju ke kamar mereka. "Kemarilah, biarkan saya melihat seberapa banyak kultivasimu meningkat setelah mendapatkan cincin jiwa kedua dan jiwa bela diri kedua." Wang Dong berkata ketika dia menjatuhkan dirinya di tempat tidur. Yu Hao tertawa. "Kamu sangat cemas karena taruhan yang kita miliki sore hari. Jangan bilang kamu bahkan tidak percaya diri." Wang Dong meliriknya. "Tentu saja aku percaya diri." Yu Hao segera melepaskan sepatunya dan duduk di tempat tidur Wang Dong dalam posisi bersila. "Sini, aku akan membiarkanmu merasakan betapa hebatnya saudaramu ini." Wang Dong meludah dengan sedih. "Bukankah aku memberimu satu set tempat tidur? Kenapa kamu duduk di tempat tidurku?" Yu Hao menjawab, "Ayolah, hentikan kebiasaan burukmu ini, cepat." Wang Dong menghadap Yu Hao lalu menyatukan telapak tangan ke tangan Yu Hao. Segera setelah itu ekspresi keheranan muncul di kedua wajah mereka. Mereka berdua dapat merasakan
bahwa fusi kekuatan jiwa mereka telah membentuk kekuatan jiwa yang kuat, meningkatkan kedua kekuatan jiwa mereka. Yang dirasakan Huo Yuhao adalah peningkatan kekuatan jiwa Wang Dong, tetapi Wang Dong merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak hanya kekuatan jiwa Yuhao meningkat dengan jumlah menakjubkan, tetapi lebar lorong-lorongnya juga meningkat 2 kali lipat. Jumlah Haodong Power yang mereka ciptakan relatif besar, namun itu tidak terhambat sama sekali ketika beredar melalui lorong Yuhao. Bahkan kecepatan sirkulasi Yuhao melebihi Wang Dong, seolah-olah ada harta surgawi digunakan pada tubuh Yuhao, menyebabkan perubahan yang menakjubkan terjadi padanya. Ketika kekuatan Haodong selesai mengalir melalui tubuh Yuhao, Wang Dong merasakan ledakan kekuatan yang hebat dari tubuhnya. Mereka menghentikan kultivasi saat jam makan siang. Saat keduanya membuka mata mereka dan menuju kantin, mereka memiliki pandangan yang agak aneh. Hanya berkultivasi selama 2 jam, namun mereka berdua merasa bahwa kekuatan jiwa mereka meningkat. Dengan kecepatan ini dalam 1 bulan, kekuatan jiwa mereka akan meningkat 1 peringkat. Kau benar-benar aneh, Wang Dong berseru. Yuhao berbisik, lalu bagaimana denganmu? Bukankah kamu juga? Wang Dong tersenyum nakal. Tidak heran kamu begitu percaya diri saat bertaruh dengan Dai Huabin. Jangan khawatir, selama skormu lebih tinggi dari Zulu dan Chu Yaijie, peluang kita menang akan sangat tinggi. Saya pasti akan bekerja keras untuk mengalahkan skor Dai Huabin. Yuhao mengangguk lalu bertanya, menurutmu apakah ini akan lancar? Aku takut itu akan sangat sulit. Namun saya dapat merasakan bahwa kontrolmu telah meningkat dalam jumlah yang besar. Jadi itu akan baik-baik saja jika kamu berhati-hati. Jika kamu membuat Dai Huabin dan yang lain bersujud di depan kita, mari kita lihat apakah dia akan berani menyombongkan diri setelah itu. Ketika dia dan Wang Dong mencapai kantin, seorang koki berusia 30 atau lebih sudah menunggu mereka di luar. Ketika dia melihat Huo Yuhao, dia segera mendekatinya. Kamu Huo Yuhao? Benar, dan Anda? Yuhao pertama kali bertemu pria ini. Pria parubaya yang berpakaian sebagai koki tersenyum. Aku adalah koki pribadi Tuan Fan Yu. Mulai sekarang saya pribadi akan membawakan makananmu. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerahkan kotak makanan yang dipegangnya kepada Yuhao. Yuhao menatap kosong. Begitu dia kembali ke akal sehatnya, perasaan hangat segera menyebar melalui hatinya. Gurunya benar-benar terlalu bijaksana. Dia berterima kasih kepada koki dan menerima kotak makanan. Dia dan Wang Dong memasuki kantin bersama. Wang Dong berkata, kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan memiliki pengantar makanan khusus. Murid inti sekolah senjata roh benar-benar diperlakukan dengan cara yang luar biasa. Yuhao terkekeh, pergi dan pesan makananmu. Yuhao heran ketika membuka kotak makanannya. Makanan ini terlalu mewah. Makanan ini melebihi 1 tingkat kualitas makanan dari murid inti sekolah roh pelindung. Bisa digambarkan sebagai harta yang berharga. Ini bernilai ratusan koin emas. Ketika Wang Dong kembali dari memesan makanannya, dia melihat makanannya sendiri, lalu melihat ke makanan Yuhao. Yuhao, aku cemburu sekarang. Saya ingin pergi ke sekolah senjata roh juga. Namun setauku, makanan murid inti mereka tidak sebagus ini. Informasi Wang Dong tidak salah, tapi itu hanya berlaku untuk murid inti biasa. Apakah Yuhao biasa? Tidak hanya dia murid langsung guru Fan Yu, dia juga murid inti pertama dari sekolah senjata roh dengan jiwa bela diri kembar. Sekolah senjata roh telah menaruh semua harapan mereka pada Yuhao, tetapi Yuhao bahkan tidak tahu ini. Yuhao terkekeh, sini kita bagi 2. Kamu juga membagi makananmu juga. Berikan aku setengah dari makananmu, kita bisa merasakan banyak hal berbeda dengan cara ini. Wang Dong diam-diam menatap kosong, namun dia tidak menolak tawaran Yuhao. Dengan demikian ia dan Yuhao memakan 2 hidangan berbeda yang tersedia untuk murid inti dari sekolah roh pelindung dan sekolah senjata roh. Di seluruh benua Doulo, akademi yang bisa menggunakan kekuatan mereka untuk benar-benar menangkap dan membesarkan binatang buas sangat sedikit. Akademi Shrek adalah satu-satunya akademi yang memiliki arena duel binatang seagung ini. Arena duel binatang menyimpan berbagai peringkat binatang buas. Hanya binatang buas ratusan ribu tahun yang tidak ada di sini. Arena duel binatang adalah tempat pelatihan tempur untuk menilai kemampuan para siswa. Saat ini siswa kelas 1 baru saja memasuki arena duel binatang untuk mengikuti tes kemajuan mereka untuk masuk ke tahun kedua. Ketika Yuhao dan Wang Dong tiba di arena duel binatang, suara tiba-tiba bergema. Yuhao, suara Koko Tianmeng menyentak Yuhao. Ada apa Koko Tianmeng? Koko Tianmeng berkata, kamu ingin bocah itu bersujud di depanmu kan? Saya akan mengajarimu cara termudah untuk melakukan ini. Ini juga akan menjadi salah satu gaya bertarungmu di masa depan. Yuhao menjadi sangat bersemangat. Katakanlah, Koko Tianmeng menjelaskan. Sebelum tes dimulai, semua siswa kelas 1 mengambil formulir yang berisi nomor urut serta untuk menulis skor dan peringkat mereka. Saat mengantri, Wang Dong menyikut Yuhao dengan sikunya. Lihat Dai Huabin dan yang lainnya ada di sini.
Yu Hao mengangguk lalu berjalan ke tempat Dai Huabin berdiri. Wang Dong dan Xiao Xiao tercengang. Apa yang Yu Hao lakukan? Dai Huabin juga memperhatikan mereka. Jadi dia tahu Yu Hao tiba-tiba mendekatinya. Dia menatapnya dingin tanpa mengungkapkan kelemahan. Semua siswa lain memperhatikan mereka meskipun mereka tidak tahu tentang taruhan mereka, tetapi sudah menjadi rahasia umum. Tim Huo Yu Hao dan tim Dai Huabin memiliki konflik yang tidak terselesaikan. Yu Hao berhenti 3 meter dari Dai Huabin. Dai Huabin, hari ini adalah hari taruhan kita. Saya ingin tahu apakah kamu menyesal membuat taruhan. Dai Huabin dengan dingin menjawab, aku Dai Huabin tidak pernah menjilat kata-kataku. Hari ini dua pihak kita yang terdiri dari 3 orang akan berpartisipasi dalam beberapa tahap ujian akhir. Pihak yang memiliki jumlah skor terendah akan bersujud dan mengakui kesalahan kepada pihak yang menang. Yu Hao mengangguk, bagus, saya meminta semua orang yang hadir menjadi saksi untuk taruhan hari ini. Bagaimana menurutmu Dai Huabin? Dai Huabin tanpa sadar menjawab, baik, namun jika kalian menyesali keputusan ini, kamu dan Wang Dong lebih baik bersujud dan mengakui kesalahan sekarang. Karena Xiao Xiao seorang gadis, jadi aku bisa membuat pengecualian untuknya. Yu Hao mencibir, aku akan menunggumu di sini setelah tes selesai. Dia berbalik dan pergi. Percakapan mereka menarik perhatian para siswa kelas 1 dan 2. Kini mereka saling menggosip. Yu Hao sengaja melakukan ini agar semua tahu taruhannya. Setelah semua orang menerima formulir, para siswa mengikuti guru mereka ke arena duel binatang buas. Mereka berbaris dan menunggu giliran. 20 guru menunggu ketika mereka tiba. Mereka bertugas merawat binatang buas, melindungi para siswa, dan menilai kemampuan mereka. Penilaian akan dilakukan per siswa untuk keakuratan penilaian. Duelun juga datang dan akan menjadi kepala penguji hari ini bersama dengan 4 guru lainnya yang bertugas menilai siswa. Mereka duduk di atas tempat yang tinggi sehingga mereka dapat dengan jelas mengamati arena duel binatang buas. Yu Hao dan Wang Dong sebagai 2 pemimpin kelas 1 berdiri di depan, sementara di kelompok kelas 2 yang berdiri di depan adalah Dai Huabin dan Si Huanyu. Guru Mujin berdiri di samping Dai Huabin. Dia menatap ke arah Guru Zoyi dengan tatapan dingin yang penuh dengan niat jahat. Guru Zoyi berbisik, Yu Hao, kamu sudah diterima sebagai murid inti sekolah senjata roh. Cobalah yang terbaik di sini. Pastikan tidak memilih binatang buas yang terlalu kuat. Kamu harus memaksimalkan peluang kemenanganmu. Untuk memberikan dorongan kepada para siswa, Akademi telah memutuskan para pemimpin dari 2 kelas menjadi yang pertama melakukan tes. Setelah kelas kita mengirim seseorang untuk mengikuti tes, kelas 2 akan mengirim pemimpin mereka untuk mengikuti tes. Wang Dong, giliranmu sebentar lagi. Kamu benar-benar harus sukses. Jika kamu percaya diri, saya sarankan kamu untuk memilih binatang jiwa dengan peringkat tertinggi. Dengan ini bahkan jika kamu kalah, selama berhasil bertahan untuk jangka waktu yang cukup, skormu tidak akan rendah. Saya mengerti. Anda tidak perlu khawatir, guru. Wang Dong membuat gerakan dengan tinjunya yang agak halus. Tunggu, Guru Zoyi, biarkan aku pergi dulu. Tiba-tiba Yu Hao menyela. Hah? Yu Hao? Ini akan mempengaruhi reputasi kelas kita. Guru Zoyi berkata setelah terdiam sejenak. Yu Hao mengangguk, Guru Zoyi, aku tidak akan mengecewakanmu. Ketika melihat tatapan tegas Yu Hao, dia ragu-ragu sejenak, menggertakkan gigi dan mengangguk. Bagus, kamu bisa menjadi yang pertama. Meskipun dia ingin mengungguli Mujin, dia masih tidak mau memadamkan semangat murid-muridnya. Suara duelun tiba-tiba bergema dari panggung tinggi. Tes dimulai. Kelas 1 akan mengirim muridnya terlebih dahulu. Setelah itu kelas 2 akan mengirim siswa dari kelas mereka. Yu Hao meraih formulir tesnya saat dia memasuki arena duel binatang buas. Segera perasaan tak terlukiskan timbul, seolah-olah semua darah di tubuhnya menguap karena kegembiraan. Begitu Yu Hao menyerahkan formulirnya kepada guru yang bertanggung jawab, dan segera itu tiba di tangan direktur duelun. Peserta ujian pertama yang harus dinilai duelun adalah Wo Yu Hao. Duelun segera fokus. Dia tidak sabar untuk melihat betapa luar biasanya siswa ini. Seseorang yang membuat sekolah senjata roh tidak bisa menunggu untuk mengambilnya. Melawan binatang buas dan melawan siswa lain adalah 2 hal yang sangat berbeda. Binatang buas secara naluriah memusuhi manusia. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan ketika bertarung. Ini akan memberi siswa perasaan krisis hidup dan mati. Yu Hao baru berusia 12 tahun, apakah dia benar-benar bisa mati-matian? Wo Yu Hao tiba di tengah panggung. 2 guru akan bertindak sebagai wasit di sini untuk memastikan keamanan penuh para siswa. Wasit bertanya, sistem apa yang kamu kembangkan? Wo Yu Hao dengan hormat menjawab, sistem kontrol. Wasit melanjutkan, pilihlah binatang buas yang ingin kamu tantang. Ingat, seorang master jiwa sistem kontrol harus melakukan yang terbaik untuk fokus pada kata kontrol atau kendali. Kamu hanya memiliki 1 kesempatan untuk menilai kemampuanmu. Jangan sia-siakan kesempatan.
Para siswa dari kelas 1 dan kelas 2 berfokus pada Yu Hao yang akan bertarung sendirian dengan binatang buas. Bagi sebagian besar dari mereka, ini pertama kalinya mereka bertarung melawan binatang buas sendirian. Jangan bohong jika mereka tidak gugup. Mereka semua berharap mendapatkan pengalaman berharga dari mengikuti tes di hadapan mereka ini. Tes akhir ini akan memutuskan apakah mereka bisa terus belajar di akademi atau tidak. Sinar cahaya melintas di mata Yu Hao saat dia berkata dengan suara rendah, "Saya memilih binatang jiwa 100 tahun." 100 tahun? Apakah kamu yakin? Guru yang bertugas mengira dia salah dengar. Siswa pertama yang naik ke panggung biasanya yang paling luar biasa dari kelompok, tetapi memilih binatang jiwa hanya 100 tahun. Ini agak terlalu aneh. Bahkan jika dia adalah master jiwa tipe kontrol, dia seharusnya tidak membuat pilihan seperti ini. Yu Hao mengangguk, "Ya, saya memilih binatang jiwa 100 tahun." Suaranya sangat keras, semua guru dan siswa bisa mendengarnya. Guru Zoe merasakan semua yang ada di depannya menjadi hitam dan bertanya-tanya dalam hati, apa yang kamu coba lakukan, Yu Hao? Di sisi lain, Mujin memiliki tampilan yang menikmati kemalangan orang lain. Dewa Bin menunjukkan ekspresi menghina. Wasit mengangguk, "Kita akan memilih binatang jiwa 100 tahun untuk melakukan tesmu. Apakah kamu siap?" "Aku siap," Yu Hao tanpa sedikit pun keraguan. Tes akan dimulai. Wasit menunjuk ke arah tempat yang jauh. Di kejauhan sebuah gerbang besar perlahan-lahan terbuka dan suara sesuatu yang berlari dengan gila-gilaan bisa terdengar. Semua siswa yang sibuk menertawakan Yu Hao segera terdiam. Ini adalah pertama kalinya mereka berada dalam situasi seperti ini, dan mereka mulai merasakan tekanan yang tak terlukiskan menekan mereka. Garis cahaya hijau muncul dari kegelapan. Kecepatannya sangat cepat dan melaju puluhan meter dalam sekejap, langsung menerkam ke arah Yu Hao. Ini adalah binatang jiwa tipe kelincahan serigala angin. Pada saat ini tubuh Yu Hao tiba-tiba berubah. Di bawah tatapan heran semua orang, dua cincin cahaya merah darah tiba-tiba muncul dari bawah kakinya. Keduanya dengan 4 garis emas pucat berkilau di atas mereka. Ketika mereka muncul, bahkan mata Yu Hao berubah menjadi merah darah. Aura mengerikan dari zaman kuno tiba-tiba muncul menyelimuti semuanya. Semua orang melihat cahaya merah darah menyebar dari tubuh Yu Hao. Tubuh kecilnya menakutkan layaknya iblis dari zaman kuno. Serigala angin berteriak dengan menyedihkan. Tubuh yang berlari dengan gila-gilaan tiba-tiba berhenti. Setelah itu ia berguling-guling dan tergeletak lemah di tanah. Bahkan dia mengeluarkan kotoran dan urin. Pada saat yang sama, sejumlah besar teriakan terdengar dari gua di balik gerbang yang jauh di dalam arena duel binatang. Cincin jiwa merah itu mewakili 100.000 tahun binatang jiwa. Itu adalah cincin dari binatang jiwa kelas 1. Setiap 100.000 tahun cincin jiwa adalah keberadaan yang langka. Lupakan siswa, bahkan para guru yang hadir di tempat ini tidak memilikinya. Bukan hanya satu, bahkan Yu Hao menunjukkan 2 cincin jiwa merah darah. Di bawah aura yang menakutkan dan di bawah kekuatan yang menindas, setiap bagian dari arena duel binatang diselimuti keheningan yang mematikan. Bukan hanya binatang-binatang buas arena duel binatang yang terpengaruh, bahkan siswa dan guru sangat terpengaruh. Seolah-olah mereka menghadapi binatang buas yang menakutkan yang tidak ada bandingannya. Di bawah aura yang menakutkan ini, mereka tanpa sadar melepaskan jiwa bela diri mereka, segera mengambil sikap bertahan. Sejumlah siswa ada yang menangis dan bahkan wajah para guru menjadi pucat ketakutan saat mereka melihat siluet di tengah panggung. 8 cincin jiwa mengelilingi Duelun. Menghadapi aura binatang buas 100.000 tahun, dia segera melepaskan jiwa bela dirinya. Ini tidak mungkin. Dia baru berusia 12 tahun, bagaimana dia bisa memiliki cincin jiwa 100.000 tahun? Tapi aura ini persis seperti 100.000 tahun binatang buas. Terlebih lagi, ledakan aura tadi jauh lebih kuat daripada 100.000 tahun binatang buas yang pernah kulihat di masa lalu. Bagaimana dia melakukannya? Cahaya merah perlahan mulai menghilang. Aura mengerikan itu perlahan-lahan menghilang tanpa jejak, dan semua akhirnya kembali normal. Aura menindas yang berasal dari tubuh Yu Hao belum menyebar terlalu jauh. Itu hanya mempengaruhi mereka yang ada di arena duel binatang. Bau busuk mulai menyebar ke segala arah dari gua gelap yang jauh. Bau busuk yang semakin kuat seiring waktu berlalu. Yu Hao berbalik ke arah guru yang tercengang dan berkata dengan hormat, "Guru, saya telah menyelesaikan tes saya." Memang, tes telah berakhir. Serigala angin menjadi satu-satunya target kemarahan. Tidak hanya ketakutan hingga basah, tetapi juga berbaring di tanah, berkedut dengan busa keluar dari mulutnya. Bahkan kehidupan mungkin tak tersisa. Ini wasit terdiam. Dia telah menilai banyak kemampuan dewa dalam tes akhir, tetapi ini adalah pertama kalinya dia berurusan dengan sesuatu seperti ini. Meskipun akademi terkenal karena menghasilkan monster, tetapi tidak seharusnya sebesar ini. Siswa tahun kedua dengan cincin jiwa 100.000 tahun dan bahkan 2. Setelah kejutan besar berlalu, semua orang bingung dengan apa yang terjadi. Pengecualian adalah Guru Zoe dan Wang Dong. Namun kejutan ini lebih besar dari semalam saat mereka melihatnya. Meskipun Guru Zoe telah mendengar Fan Yu mengatakan bahwa keterampilan meniru Yu Hao bisa melakukan keajaiban, dia tidak pernah mengira
bahwa itu memiliki efek yang mengerikan seperti ini. Lawan Yu Hao adalah binatang buas yang telah dibudidayakan hanya 100 tahun, namun dia tidak bergerak dari awal hingga akhir dan telah memenangkan pertempuran ini hanya dengan melepaskan jiwa bela dirinya. Ini puncak kendali. Sekarang Zoe akhirnya mengerti mengapa Yu Hao memilih binatang buas 100 tahun daripada yang lebih kuat. Dia ingin memiliki jaminan penuh. Seandainya binatang buas itu lebih kuat, akankah mampu membuatnya kehilangan kemampuan bertarungnya hanya dengan aura cincin jiwa 100.000 tahun? Bahkan jika itu bisa, reaksi binatang buas itu tidak akan segila ini. Dampak visual dan mental dari penampilan Yu Hao benar-benar terlalu kuat. Bukan hanya kedua kelas terkejut, bahkan semua guru terkejut. Pada saat ini semua orang di arena duel binatang mati diam, menatap bodoh pada Yu Hao yang kembali ke tempatnya bersama siswa kelas 1 lainnya. Zhao Zichen menelan seteguk air liur dan berbisik, "Itu terlalu menakutkan. Saya hampir basah kuyup karena keringat." Chao Jinsuan berkata, "Aku hampir menghancurkan diriku." Setelah momen kejutan ini, wasit di tengah arena serta anggota penilai semuanya memandang ke arah direktur duelun, menyiarkan apa yang harus kita lakukan sekarang. Seorang siswa telah menggunakan cincin jiwa 200.000 tahun untuk menakut-nakuti binatang jiwa 100 tahun sampai mati. Wo Yu Hao secara alami lulus ujian, tetapi bagaimana mereka harus menentukan skor? Tepat saat ini seorang lelaki tua berwajah merah muncul dari pintu samping kandang, bergegas ke depan dan melonglong. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Semua binatang buas di bawah 10.000 tahun begitu ketakutan hingga mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Dan mereka semua sangat lemah saat ini. Duelun, apakah kamu yang melakukannya? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.